Kalian pasti sering dengar istilah anomali yang lagi ramai di media sosial atau juga dibilang sebagai brain rot gitu. Nah, banyak dari anomali dan brain rot ini bertema Italia gitu awalnya. Tapi kok sampai ke sini juga mulai banyak yang temanya justru menjadi bahan-bahan kritik atau satir. Misalnya seperti anomali yang ditujukan pada aktor politik di Indonesia. Seperti gambaran pada presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat menteri, atau bahkan sampai orang-orang yang lain gitu. Ani sini Gusini atau Fu Baba Fu Vini? Fu Baba Fu Vini. Nah, sebenarnya apa sih anomali dan brain rot ini gitu? Dan bagaimana kita melihat anomali yang berada di dalam konteks politik Indonesia. Nah, tren anomali ini sebenarnya merupakan sebuah fenomena di mana ada 2 atau 3 hal ataupun lebih bahkan yang saling tidak berhubungan tapi digabungkan gitu menjadi satu sosok atau figur yang disebut sebagai anomali gitu. Jadi kalau secara definitif anomali ini berarti ya hal yang tidak normal, hal yang tidak berhubungan atau tidak masuk akal tapi ada gitu. Misalnya kalau kita temukan di kehidupan sehari-hari, normalnya kalau kucing itu jalannya pakai 4 kaki. Tapi kita mungkin sewaktu-waktu akan menemukan kucing di mana jalannya seperti manusia gitu, pakai 2 kaki saja. Nah, ini disebut sebagai anomali. Gampangnya anomali ini merupakan hal yang tidak seharusnya. Nah, selain anomali ada juga istilah brain rot. Brain rot ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa pembusukan otak gitu, yang diartikan dari orang yang mengkonsumsi konten secara berlebihan, berulang-ulang, terkhusus konten-konten yang absurd, yang aneh atau tidak bermakna, itu menyebabkan setidaknya 3 hal dalam brain rot gitu ya. Yang pertama adalah penurunan kemampuan berpikir kritis, yang kedua adalah tidak paham konteks, dan yang ketiga adalah menormalisasi hal-hal yang aneh atau tidak bermakna. Jadi, anomali dan brain rot ini saling berhubungan. Dari hal-hal yang absurd, yang aneh, yang tidak bermakna, yang kita sebut sebagai anomali, itu menyebabkan brain rot atau pembusukan otak. Ya, kita bisa bilang sebagai penurunan gitu ya, kemampuan dalam berpikir logis. Jadi hal-hal yang awalnya tidak logis, aneh, tidak bermakna, tidak berhubungan sama sekali, tapi mulai kita anggap normal, mulai kita anggap bahwa itu logis, bahkan kita tidak lagi bisa membedakan gitu mana yang logis dan mana yang tidak logis gitu, atau mana yang aneh, mana yang umum gitu. Indikatornya adalah ketika kita sudah tidak mulai lagi mempertanyakan hal-hal yang kita terima. Jadi kalau kita sudah mengalami brain rot gitu ya istilahnya, ya kita mungkin menerima hal-hal anomali itu tanpa bertanya kenapa ini terbentuk gitu, anomali ini dan ini, kenapa 2 hal ini dihubungkan padahal nggak ada hubungannya, kenapa informasi ini bisa ngomongin seperti ini gitu tanpa kita cari tahu kebenarannya. Nah, hal-hal ini dalam istilah brain rot itu diterima mentah-mentah gitu, kita tidak lagi pingin tahu benarnya seperti apa, tapi ya itu sudah benar gitu yang disampaikan, meskipun kita belum tahu aslinya seperti apa. Dan ini bahaya. Sekarang kita masuk ke konteks politik Indonesia. Kita bisa temukan loh pejabat publik yang bisa dikategorikan sebagai anomali dibandingkan dengan pejabat publik secara umum. Biasanya kalau pejabat publik itu ngapain sih? Coba kita kategorikan gitu ya. Biasanya itu ya pencitraan, pencitraannya biasanya juga belusukan ke gorong-gorong atau ke tempat kumuh gitu ya, atau mungkin bagi-bagi gitu, bagi-bagi sembako, bagi-bagi sertifikat tanah atau ya banyak lah gitu ya. Nah, tapi ada satu pejabat yang saya temukan gitu ya, mungkin sesempit riset saya gitu agak sedikit anomali gitu. Yang lain berusaha pencitraan, yang ini justru pakai cara-cara yang agak lain. Kita bisa cek orang nomor 2 di Republik ini, Instagramnya gitu ya, atau media sosial yang dia punya. Coba kita lihat bagaimana dia mempromosikan dirinya atau juga program-program yang dia lakukan selama masa jabatannya. Coba kita cek dan kita lihat bareng isi konten-kontennya. Jangan bilang ada menyakitimu, nanti untuk hilang. Ini bisa dikategorikan sebagai hal-hal yang anomali ataupun juga yang nggak normal lah gitu, dimana kita lihat
pejabat publik yang merupakan sektor politik yang formal, tapi dikemas ataupun cara penyampaian komunikasi publiknya dengan meme atau cara-cara yang ya sebenarnya tidak berhubungan dengan apa yang dia sedang kerjakan atau perjuangkan. Masalah seperti ini tuh buat saya bertanya-tanya gitu. Yang anomali itu mereka seorang pejabat publik yang seharusnya secara umum berperilaku sebagai secara formal, atau sebenarnya saya yang anomali gitu di sistem yang seperti ini. Nah, inilah yang kemudian perlu kita bahas dan perlu kita cari tahu gitu. Kenapa kok pejabat publik kita itu rata-rata, ya nggak semua ya, tapi beberapa seperti itu sih gitu. Dan ini terjadi tidak hanya sekali dua kali, tapi sampelnya banyak gitu orang yang seperti itu. Bagi mereka yang anomali justru yang berintegritas, yang jujur, yang pinter, yang bermoral, yang transparan gitu. Dan kita harus tahu bahwa konteks politik yang kita anut sekarang adalah demokrasi. Nah, kita coba masuk dalam salah satu sistem politik yang jadi tawaran menarik gitu untuk negara kita, yaitu meritokrasi. Meritokrasi itu berasal dari kata merit dan kratos. Merit itu berarti kemampuan, jasa, atau yang dihargai, kebaikan yang dihargai. Sedangkan kratos itu merupakan kekuasaan atau pemerintahan gitu. Jadi sederhananya meritokrasi itu bicara tentang sistem politik yang berbasis pada kemampuan atau keahlian ataupun kompetensi dari seseorang untuk berkuasa. Jadi sistem ini sebenarnya mirip seperti yang ada di kelas kita waktu SD, SMP, ataupun SMA. Ada satu kelas yang biasanya dikhususkan untuk orang-orang pintar gitu. Nah, inilah contoh meritokrasi yang diterapkan dalam skala kecil. Juga ada contoh-contoh kompetisi yang kita juga sering lihat, misalnya lomba esai, lomba terkait seni, terkait kemampuan public speaking, banyak juga gitu. Dan semua ini pasti terukur dari kemampuan pesertanya gitu. Jadi ya beda cerita sih kalau nanti ada yang kenal sama jurinya, itu beda cerita. Tapi kalau dalam meritokrasi, hal-hal seperti itu tidak dipertimbangkan gitu. Latar belakangnya apa, orang ini kenal siapa, ataupun juga kekayaannya seperti apa, tidak akan terhitung. Yang terhitung adalah kemampuan individual. Nah, kita coba bandingkan dengan sistem politik demokrasi kita di Indonesia. Sistem politik demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu gampangannya adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Memang saya dalam video ini tidak akan bahas secara penuh gitu ya, atau secara lengkap demokrasi itu seperti apa, secara historis, secara terminologi, tapi setidaknya kita bisa cuplik gitu ya fenomena-fenomena yang terjadi akibat dari sistem demokrasi yang diterapkan di negara kita. Secara ideal pemimpin itu harusnya pintar. Dan kalau kita lihat di negara kita, pemimpin itu harus mengambil kebijakan-kebijakan yang krusial karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan ekonomi, kebijakan hukum, atau juga cara negosiasi dengan pemerintah negara lain. Banyak sekali syarat-syarat yang seharusnya terpenuhi sebagai seorang pemimpin. Tapi sayangnya di Indonesia pemimpin itu tidak diwajibkan harus pintar. Pintar atau kecerdasan ini menyangkut intelektual dan juga kelola emosional. Jadi kalau masih ada pejabat kita yang tantrum gitu ya, ataupun juga tidak mampu memahami konteks pertanyaan, ya jelas itu mungkin hasil dari sistem demokrasi kita. Realitanya orang pintar justru sulit banget berkuasa ataupun memegang kedudukan di negara seperti ini. Ada 4 alasan setidaknya yang saya temukan untuk menjawab gitu ya, alasan-alasan kenapa kok orang pintar sulit banget berkuasa. Yang pertama adalah jaringan kekuasaan. Jaringan kekuasaan ini berarti misalnya kalian keluarga dari pejabat, atau keluarga dari orang militer atau orang penting.
Dan ini penting gitu ya untuk bisa masuk dalam kekuasaan. Lalu yang kedua, kalian harus pintar manipulasi. Jadi istilah pintar di sini digunakan untuk membodohi orang ataupun juga misalnya menyandera orang gitu. Bisa kita cek gitu ya, banyak pejabat kita yang saling menyandera satu dengan yang lain. Ya, ini kemampuan yang penting gitu di sistem politik seperti ini. Yang ketiga adalah karisma atau citra publik. Nah, banyak warga Indonesia setidaknya itu suka tokoh-tokoh yang gemoy, yang lucu ataupun sederhana gitu ya. Jadi terlihat seperti berpihak pada anak muda, pada orang miskin, ataupun juga berpihak pada pihak yang lemah. Dan yang keempat adalah sistem yang tidak memungkinkan orang pintar untuk masuk untuk berkuasa. Jadi gampangannya sistem ini memungkinkan orang-orang bodoh ataupun tidak kompeten itu tadi untuk langgeng gitu ya berkuasa, atau bisa panjang gitu usia kekuasaannya. Misal dia sudah tidak menjabat, dia bisa masukin anaknya untuk menjabat. Misalnya seperti politik dinasti, ataupun juga kita lihat gitu ya kasus-kasus di Indonesia yang terjadi. Di situasi yang seperti itu, jadi bodoh adalah hal yang normal. Justru ketika kalian jadi pintar, berintegritas, transparan, jujur, dan ya you name it lah, justru itu anomali gitu. Kalian mungkin akan menjadi ancaman atau jadi hal-hal yang dibilang aneh, nggak normal gitu di sistem politik yang seperti itu. Makanya nggak kaget kalau dalam politik yang seperti ini orang pintar justru disingkirkan dan disebut sebagai anomali. Model meritokrasi yang kita bahas tadi itu memang jadi hal yang ideal, tapi tidak bisa diterapkan dalam negara-negara yang tidak punya akses dan juga pendidikan yang kualitasnya merata. Jadi kalau bicara tentang Indonesia, tentu belum bisa gitu ya kita langsung terapin meritokrasi. Kalau kita paksa untuk menerapkan ini, kita akan menciptakan anomali-anomali yang baru gitu. Kesenjangan yang makin muncul, dan kalau kita terapin tanpa melibatkan dimensi moral, tentu kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang pintar merasa lebih superior, lalu menyingkirkan orang-orang yang dianggap di bawahnya gitu, atau tidak pintar atau bodoh gitu. Jadi kalau ngomong tentang meritokrasi, banyak hal yang harus ditimbang, nggak bisa langsung dipaksain masuk atau langsung diterapin di negara seperti Indonesia. Pertanyaannya kemudian, terus gimana kita melihat situasi politik yang seperti ini, yang pelik, dan sistem politik yang ya kita nggak bisa ubah semudah itu. Yang pertama adalah kita harus kembangin pemahaman kritis kita, budaya dalam membaca, budaya dalam bertanya, mencari tahu kebenaran, tidak langsung mentah-mentah terima seperti tadi masalah brain rot. Pada akhirnya percuma juga ya kalau kita pintar tapi kita manipulatif. Kalau kita pintar tapi kita melakukan penindasan pada orang lain. Ya pada akhirnya juga itu akan sama saja dengan anomali yang kita bahas dari tadi. Nah, bicara tentang anomali, yuk kita coba voting gitu. Siapa anomali yang menurut kalian paling absurd gitu di politik Indonesia saat ini?